melakukan supervisi akademik dengan salah satu guru di SMA PGRI 2 Padang, yaitu perkenalkan, nama saya Ibu Lili Fitrianti. Di sini di SMA PGRI 2 Padang saya mengajar mata pelajaran biologi. Pelajaran biologi ya Bu Lil? Iya. Apa kabar hari ini Bu Lil? Alhamdulillah sehat. Ibu Pindah? Alhamdulillah sehat Bu Lil. Sama juga kita ya Bu Lil. Sehati kita ya. Hijau-hijau. Ibu Pindah menyesuaikan diri Iya, dengan warna biologi. Biologi hijau ya Bu Lil? Iya, iya. Hijau, oke Bu Lil. Bu Lil, nanti kan Bu Lil akan melakukan supervisi akademik. Iya. Jadi saya ditugaskan untuk mensupervisi Bu Lil nanti di kelas. Jadi sebelum Bu Lil akan melakukan supervisi, kita bercakap-cakap dulu nih Bu Lil. Kita bercakap-cakap dulu Bu Lil. Jadi tujuannya nanti kita saling berbagi ilmu yang bermanfaat untuk supervisi nanti Bu Lil. Bu Lil, kalau boleh tahu Bu Lil, apa materi nanti yang akan Bu Lil lakukan di kelas? Oke. Pada hari ini kebetulan ya mengajar di kelas 11 IPS 1 ya. Di sini nanti materinya itu tentang sistem pencernaan makanan, tapi khususnya di sini tentang zat makanan ya. Nanti bagaimana anak-anak ini mengenali zat makanan yang ada yang dibutuhkan tubuh manusia, kemudian apa mungkin manfaatnya. Tapi yang jelas sekarang mereka tahu dulu apakah zat makanan yang mereka makan ini nanti apakah benar-benar mengandung zat-zat yang dibutuhkan ya. Seperti misal kadang-kadang kan ada itu mereka makan minuman jeruk, ternyata sebenarnya tidak ada zat-zat vitamin C sama sekali di situ. Nah, itu mereka harus paham hari ini. Nah, itu rencananya. Berarti materinya tentang Zat makanan iya. Ya Bu Lil. Mantap sekali materinya ya Bu Lil. Di kelas IPS ya Bu Lil? Iya, di IPS. IPS. Nanti pembelajarannya itu di kelas atau di labor Bu? Rencananya pembelajaran dilakukan di labor ya, karena anak-anak ini kalau tidak melihat langsung pembuktiannya mereka mungkin tidak akan percaya lah bahwa apa yang mereka konsumsi itu baik atau tidak, berbahaya atau tidak. Jadi dilakukan di labor lah, ganti-ganti suasana Bu Pindah. Di kelas sudah monoton kan. Sekali ya Bu Lil ya. Iya. Melakukan penelitian anak IPS nih ya Bu Lil ya? Iya, percobaan eksperimen mereka. Nah, itu yang agak langka. Jadi supaya pelajaran biologi menarik sama anak IPS ya dilakukan hal seperti ini. Biasanya anak-anak IPS nih lebih cenderung dia di dalam kelas praktek-praktek biasanya olahraga, kesenian. Nah Bu Lil, terus kira-kira apa langkah-langkah pembelajaran yang Bu Lil lakukan nanti pada saat supervisi? Langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini biologi dan zat makanan ini biasa kita melakukan 3 tahap ya, ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Untuk pendahuluan ya dilakukanlah nanti itu ada persepsinya ya, setelah kita siapkan kelasnya, apalagi mengajar di kelas 11 IPS ini jamnya jam ketiga dan keempat nanti. Jadi sudah pergantian jam. Jadi ya harus disiapkan lagi kelasnya seperti apa, kemudian kesiapan siswanya, siapa tahu mereka lupa bawa buku ya. Jadi kesiapan siswa dengan bahan-bahannya ya. Kemudian karena di labor tentu bagaimana mereka menggunakan jas labnya dulu. Kalau masuk labor kan kayak gitu. Berarti ada jas lab di labor ya Bu Lil? Itu yang bikin mereka senang Bu Pindah. Jadi mereka belum pernah pakai dokter katanya. Iya, pakaian dokter. Jadi mumpung IPS pernah mengalami memakai pakaian dokter. Ya, jadi itu nanti itu. Jadi masuk ke labor, kondisi steril, itu mau bahan-bahan. Itu di bagian pendahuluan nanti itu dilihat. Kemudian setelah masuk tentu mereka sudah ada panduan praktikumnya, kemudian lakukan persepsi, ya ditanya-tanya lah, karena kita belajar zat makan ini kan masuk sistem pencernaan ini udah pernah di SMP dulu, SD juga sudah. Nah, jadi ditanya-tanya dulu pengetahuan dasar mereka dulu tentang zat makanan ini. Pertanyaan pemasaran. Iya, minimal mereka tahu lah apa itu zat makanan. Nah, ya sederhana saja. Atau kamu karena tidak semua tahu apa yang zat makanan ini. Ya ditanyalah dulu yang kamu kenal apa saja. Nah, kayak gitu. Kemudian dimotivasi
lah mereka untuk bisa tertarik untuk hari itu. Paling enggak kita tanya lah, tadi kamu minum apa pagi? Nah, katanya itu Bu minum jus atau apalah ya rasa stroberi gitu. Apa kandungannya itu? Dia misalnya jawab vitamin ini. Yakin kamu ada vitaminnya? Katanya seperti itu. Pindah. Yakin Bu? Berapa harganya? Biasa kayak gitu tuh. Harganya 1.000 Bu. Yakin kamu beli sesuatu yang 1.000 rupiah itu sudah ada kandungannya. Sedangkan ibu aja beli stroberi mahal. Ya beli stroberi segitu mahal, stroberi asli. Ini udah jadi jus sebotol. Apakah 1.000 mau kamu beli? Yakin? Nah, jadi kita melihat bagaimana mereka bisa menggunakan pikirannya juga di sini. Nah, itu nanti. Lalu tentu disampaikanlah tujuan pembelajaran hari ini apa. Tujuannya ya hari ini kita akan mengetahui apakah suatu jenis makan itu mengandung zat makanan. Itu maka itu nanti ada 6 ya, mereka sudah dapat pengetahuan dasar sebelumnya itu ada 6 zat makanan dibuktikan gitu, dibuktikan di laboratorium ini. Nah, ya. Kemudian setelah menutup tentu kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ya di sini artinya mereka akan menemukan sendirilah ya dengan percobaan dipandu oleh guru. Nah, di situ discovery learning lah. Nah, discovery learning ya. Jadi menemukan sendiri dengan metode eksperimen di sini nanti model pelajarannya itu ya, seperti itu. Kemudian mereka sudah punya alat dan bahan. Kemudian dikatakanlah, dijelaskanlah apa nanti penilaiannya. Nah, apa yang akan diambil di sini namanya praktikum itu yang mereka harus tahu bedanya. Nanti mereka lebih utamakan prosesnya. Jadi jangan nanti laporannya selesai tapi nggak ada ikut kerja. Jadi setiap mereka harus bekerja di sini. Nah itu nanti sampai nanti terbuat laporan sementara. Nanti di rumah dilanjutkan dengan bikin laporan yang sudah lengkapnya pakai teori-teorinya. Kemudian penutup. Di penutup nanti tentu ada refleksinya, ada evaluasi. Dan juga disampaikanlah apa yang akan dilakukan untuk minggu depan kegiatan lanjutan teman-teman. Nah itulah kira-kira luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti dia menemukan apa yang dia makan tadi apakah mengandung zat-zat yang baik untuk tubuhnya gitu ya Bu ya. Berarti nanti dia dalam pembelajaran nanti mereka sendiri untuk melakukan percobaannya atau berkelompok? Berkelompok. Ya, dia berkelompok melakukannya, tapi tetap penilaiannya itu adalah penilaian pribadi. Ya, apakah kadang-kadang ada orang yang menumpang aja kalau berkelompok. Nah, biasanya ada yang cuma duduk-duduk saja, mandang-mandang, ada yang terlalu aktif tidak memberikan waktu pada temannya. Nah, jadi di sini banyak nanti akan diuji. Jadi mereka minimal kalau mau misalnya zat makanannya jeruk misalnya, paling enggak dia bisa ikut memeras jeruk. Kalau nengok amilum dari ubi kayu mungkin bisa menghancurkannya nanti. Nah, kayak gitu. Jadi mereka harus aktif dalam kelompok. Ya, karena penilaiannya nanti selama proses itu sangat besar, lebih besar penilaiannya. Jadi dalam satu kelompok itu anaknya itu berarti boleh buat dia beragam jadinya Bu ya. Ada anak yang bisa bisanya memeras jeruk, ada yang anak ini berarti beragam dia Bu ya. Iya. Boleh dikatakan berdiferensiasi dia ya Bu. Iya, harus gitu. Jadi ada anak-anak yang mungkin kelihatannya selama ini mungkin dia tidak aktif, tidak kinestetik lah gitu. Ada yang kinestetiknya itu digabung misalnya dalam satu kelompok. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas masing-masing. Ada yang tukang catat aja hasilnya, ada yang tukang lihat-lihat saja, tapi ada yang hobi bekerja. Jadi mereka masing-masing punya pekerjaan. Biasa Bu ya. Setelah beliau menjelaskan tentang materi, tentang strategi pembelajaran, nah beliau pada saat pembelajaran selama ini mungkin beliau pernah mendapatkan suatu permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Kira-kira permasalahan apa yang sering muncul dalam pembelajaran itu Bu? Permasalahan itu ya sangat sering lah. Apalagi ini anak IPS juga, mereka kadang-kadang tidak pernah mengenal ini. Dulu dari kami waktu kelas 10 jadi IPS, ini kan kadang-kadang tidak tertarik mereka sebenarnya ya. Tapi karena ini masih yang kurikulum 2013, mereka itu ada lintas minatnya di situ ya. Dan mereka namanya anak IPS tentu memilih biologi. Dan mereka sebenarnya tertarik, mungkin tidak mampu juga.
tidak mampu rasa-rasanya. Tapi kalau sudah terjun ke dalamnya, ya alhamdulillah lah. Tapi kendalanya ada juga bahwa mereka sering bingung kalau dalam biologi ini kan ada istilah-istilahnya. Contoh untuk uji makanan ini saja ada indikatornya, yang biuret lah, Fehling lah, bahasa Latin. Nah, istilah bahasa Latin, istilah-istilah biologi ini mereka akan bingung. Tapi ya kalau mereka sudah sering kita kita latih lah menggunakan bahasa-bahasa itu, akhirnya mereka bisa juga mengingatnya. Contoh lah, kalau dalam biologi itu ada istilah-istilahnya, dalam pencernaan ini juga nanti itu ya. Misalnya untuk pergi buang air besar misalnya, dia dilatih, katakan kalau proses pembuangan feses itu kan defekasi istilahnya. Maka mereka kalau minta izin dalam biologi itu dilatih, Bu izin kemana, pergi defekasi. Memang iya diganti. Jadi mereka harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dibilang kayak gitu. Kalau kamu ingin bisa hafal dengan cepat, apa istilah-istilah yang kamu dapatkan itu harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergi feses Bu, nggak BAB dah, feses Bu, urin Bu, nah, kayak gitu. Jadi mereka menggunakannya sehari-hari. Nah, jadi jangan biasakan bahasa Indonesia saja. Seperti itu. Jadi masalah yang sering muncul pada saat pembelajaran biologi itu berarti yang pertama anak itu kurang fokus juga ya Bu. Iya. Terus anak tuh susah untuk menghafal bahasa istilah-istilah biologi. Jadi dari permasalahannya itu ternyata Budil melakukan strateginya tuh dengan cara anak itu menggunakan bahasa kesehariannya tuh digunakan dengan bahasa pembiasaan. Ya. Berarti itu apanya? Jadi jelaskan juga kayak gini tuh, Vinda. Contoh, kalau kamu sempat kuliah nanti itu, kamu pergilah ke jurusan sastra Inggris, di situ orang bahasa Inggrisnya semuanya, jangan diketawakan. Karena dia tidak akan pandai-pandai. Pergi ke jurusan biologi, kalau kamu mendadak dapat itu, mereka menggunakan bahasa Latin aja. Lewat misalnya di jalan, nampak belimbing, bilang itu aperhoa karambola, nampak pepaya, karika pepaya, harus gitu. Tidak ada orang ketawakan, memang seperti itu. Gitu. Matematika mungkin lain lagi istilahnya itu, bintang apa ya? Bisa nampak atap langsung aja bilang itu limas atau apa? Ya, begitu, itu dilatih. Ya. Luar biasa sekali, Budil. Jadi kita sudah bicara permasalahan, kita sudah bicara strategi, lalu kita sudah bicara tentang permasalahan yang sering muncul dalam kelas, lalu kita Budil sudah merencanakan apa yang akan dilakukan pada masalah ini gitu ya Budil ya. Iya. Nah Budil, kira-kira bagaimana tanggung jawab Budil setelah menjelaskan permasalahan-permasalahan tadi Budil? Ya kalau setelah kita melakukan suatu solusi kayak tadi sudah dilakukan trik-trik untuk menyelesaikan permasalahan tadi, tentu nanti kita melihat hasilnya lagi seperti apa. Masih tidak bisa kita puas saja dengan yang tadi. Kita sudah melakukan, mereka tertarik kayak sekarang ada praktikum, tertarik mereka praktikum. Tapi apakah benar-benar mereka paham setelah praktikum itu nanti? Jangan-jangan mereka cuma senang rame-rame aja pakai jas dokter kayak gitu, lalu mereka bisa ketawa-ketawa berkelompok, tempatnya berbeda di labor. Tapi hasilnya tidak terbukti juga. Maka biasanya itu akan dilakukan diuji lagi. Jadi diuji lagi secara tidak kaku juga, diuji lagi secara lisan. Pernah kamu kemarin melakukan percobaan dengan lain? Kalau alatnya sederhana, contoh aja lah, misalnya kayak vitamin C misalnya, kita bisa uji dengan betadin saja, Bu Binda, coba aja lah di rumah. Kita uji misalnya, dia minum sesuatu, uji aja dengan betadin, teteskan. Warna betadin itu tahu Bu Binda kan apa? Nah, lalu tapi ternyata kalau dia diteteskan ke jenis zat makanan tadi, dia harusnya warnanya menjadi bisa bening, memudar dia paling tidak. Berarti itu mengandung vitamin C. Yang sederhana saja, nanti ditanya lagi, tidak bisa kita berpuas diri begitu saja. Karena nanti ini tanggung jawabnya besar ya, apakah mereka paham nilainya seperti apa nanti yang akan mereka dapatkan, bisa diterapkan ke depan sehari-hari. Jangan-jangan kita menerangkan sesuatu salah atau melakukan praktek salah, mereka mengkonsumsi yang salah juga nanti. Lalu dikaitkan pula, jangan pula semuanya diuji-uji pula yang tidak sesuai. Jangan-jangan mereka bawa minuman keras juga ke sekolah, diuji pula apakah mengandung zat yang baik. Nah, mereka lupa bahwa mungkin zat yang kita uji sekarang justru untuk uji zat makanan saja, bukan untuk uji apakah ini mengandung alkohol, narkoba dan sebagainya. Ya, banyak. Jadi harus
dilakukan hal seperti ini dengan pemikiran yang luas lah. Karena ya seperti tadi kita akan menjadikannya mereka anak yang mempunyai ilmu yang bermanfaat lah. Jadi guru tidak bisa lepas tangan saja dan tetap menampung. Kalau di luar mereka tidak mengerti, di luar jam pelajaran pun kita harus tetap menampung pertanyaan mereka. Dan ini memang sering terjadi, Bu Indah. Mereka akan bertanya ulang. Bu, tadi kemarin saya mengkonsumsi ini tapi ternyata sakit perut, Bu. Kata Ibu bagus. Bagaimana kita menjelaskan ke mereka? Itu ditanya detail lagi. Mumpung pelajarannya tentang itu, selama belum habis itu akan banyak pertanyaan. Ya, menjadi tanggung jawab guru lah dalam hal ini. Biasa ya Bu ya, tetap memberi bimbingan terhadap anak walaupun di dalam kelas, walaupun di luar kelas tetap menampung pertanyaan anak dan memberikan jawaban atas selisihnya. Iya, apalagi sering salah ini Bu Vinda, air. Air itu kan termasuk zat makanan yang paling dibutuhkan sebenarnya. Mereka kadang-kadang minum Fanta aja udah bilangnya air. Jadi konsepnya dia sudah bilang itu cair kan, padahal minumannya setelah nasi goreng Fanta. Bukan, jadi kita harus tegaskan air itu benar-benar air putih. Ibaratnya kalau pH aja diukur ya 7 normal, tidak berbau, tidak berasa. Nah 7, itu dikaitkan dengan pelajaran lain juga kan kimia, pH-nya 7, itu yang air. Jadi kalau kamu mau mengkonsumsi air teh tadi, kemudian mengkonsumsi ini, itu bukan air yang benar-benar dibutuhkan tubuh, ada zat-zat lainnya. Bagus sekali Bu Del, banyak sekali pembelajaran yang saya ambil dari Bu Del nih. Bagaimana strategi-strategi yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan di kelas nih Bu Del. Gitu ya Bu Del. Mungkin sampai di sini dulu Bu Del, pra-observasi kita Bu Del, mudah-mudahan saat observasi di kelas nanti berjalan dengan lancar. Amin ya. Cukup sekian dulu video pra-observasi kita pada kali ini. Sampai ketemu pada saat observasi dan pasca observasi. Alhamdulillah, rasanya lega juga ya, udah selesai yang kita targetkan tadi ya. Kita kan tujuan mau kita capai dan dilaksanakan dengan baik, cukup baik lah oleh anak-anak ya, alhamdulillah. Jadi Bu Del kan setelah Bu Del melakukan observasi supervisi, berarti kan kita ada percakapan setelah supervisi nih Bu Del. Jadi ada yang mau tanya sedikit nih Bu Del. Iya boleh. Tadi kan Bu Del sudah melakukan pembelajaran dalam kelas. Kira-kira Bu Del, apakah yang Bu Del lakukan tadi sudah sesuai dengan RPP atau ada yang belum tercapai gitu Bu Del? Iya, oke. Jadi begini, secara garis besar sebenarnya inilah cukup baik lah, lumayan lah terlaksana sesuai yang kita mau. Cuma yang namanya praktek itu biasanya ya Bu Ina, praktek di labor itu ada beberapa hal yang di luar dugaan kita. Kita tidak bisa menduga sebelumnya apakah anak ini akan paham saja semuanya. Apalagi kalau mereka menggunakan bahan-bahan berupa makanan. Yakinlah untuk pindah anak-anak sekarang di rumah mana terbiasa memasak, karena terbiasa semuanya. Jadi untuk menggunakan pisau aja tidak ahli, untuk apalagi menggunakan parutan di sini banyak. Jadi itu memakan waktu. Mereka bisa, akhirnya mereka makan waktu di luar dugaan kita, sehingga tentu perencanaan kita menit per menit, detik per detik tadi itu jadi molor sedikit, gitu. Karena kita harus mencapai tujuan. Akhirnya walaupun sudah selesai, tapi itu ada beberapa hal yang tidak tercapai pada waktunya sudah habis. Misalnya kita tidak sempatlah melakukan refleksi terakhirnya lagi, cuma sampai mereka mengerjakan saja dari sekian banyak yang kita cobakan tadi. Nah itulah kendalanya tadi. Berarti kendalanya itu pada waktu ya Bu. Iya. Waktunya itu tidak mencukupi lah untuk praktek di dalam labor ya Bu. Iya. Cuman dilihat tadi pembelajarannya siswanya aktif sekali Bu dia meneliti zat-zat makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Iya begini Bu
mungkin juga karena sesuatu itu berhubungan dengan yang memang urusan mereka dengan diri mereka lah, makanan mereka. Coba kita suruh melihat bakteri mungkin tidak akan terlalu tertarik tapi kalau makanan mereka ya tertarik sekali biasanya ya, itu bedanya. Ya tapi ya waktu tadi lah, waktu itu memang seperti itu. Jadi dari kendala yang Bu Lil sampaikan itu adalah permasalahannya waktu. Jadi kira-kira gimana Bu Lil untuk kedepannya Bu Lil untuk menyelesaikan kendala yang Bu Lil hadapi ini? Ini kemarin itu sudah di kelas 1 lagi 11 IPS 2 itu pernah dilakukan. Kebetulan kalau dilihat IPS 2 ini jamnya terakhir. Jadi itu disepakati dengan siswa juga dengan pihak sekolah juga tentu dilaporkan pada wakil kurikulum atau kepada kepala sekolah dan anak juga tahu, orang tuanya dikasih tahu juga bahwa mereka akan telat sedikit pulangnya karena dia jam terakhir. Jadi ternyata praktikum ini tidak bisa memakan waktu cuma 2 kali 45 menit saja. Nah, jadi minimal 3 kali 45 menit. Jadi mensiasati itu mungkin kita bisa cek mungkin dengan guru kalau tidak ada dempet yang bilang jam terakhirnya untuk praktikum. Makanya kadang-kadang dalam biologi ini tidak bisa tepat waktu dari segi ini, Pindah. Misalnya mungkin pencernaan ini belajarnya di KD pertamanya misalnya. Itu tidak bisa kita mikirkan kita pasti harus bisa praktikum di KD itu. Nah, jadi sering kadang-kadang di akhir-akhir itu untuk pas KD-KD terakhir baru dilakukan percobaannya. Nah, mungkin itu yang kadang-kadang tidak ada mungkin yang tidak bisa menerima hal seperti itu, tapi kita ingin tetap mereka melakukannya, mungkin mereka pernah melakukannya sendiri. Terkendala jam tadi, kita tidak mungkin juga bisa selalu meminta jam orang cek selalu, ya. Tapi itu salah satu yang efektif dan selama ini dilakukan. Atau diambil aja sehari, cek sama orang sehari itu khusus untuk praktek biologi. Nah, kayak kelas 12 gitu itu Winda, ujian kelas 12 seharian untuk ujian biologi semua kelas. Jadi tidak mengganggu orang. Ambillah jam biologi untuk orang lain. Itu salah satunya. Berarti itu rencana Bu Lil ya untuk kedepannya ya, mungkin diminta bantuan dari sekolah, cek jam, minta izin sama guru pelajaran jam terakhir cek jam, gitu ya Bu Lil. Iya. Jadi itu rencana Bu Lil. Nah, tanggung jawab Bu Lil nanti kedepannya gimana Bu Lil? Kalau dalam hal ini ya seperti yang kita kasih tahu tadi, kita memang bertanggung jawab penuh ya terhadap anak-anak ini. Jadi dalam hal kendala-kendala didapat setelah melakukan tadi percobaan atau kendala yang mereka dapat dalam segi waktu atau kendala yang mereka dapat dari kurang mengerti tetap dipandu terus. Tapi yang untuk kendala-kendala waktu tadi ini yang lebih utama yang sering juga kejadian. Kurangannya mungkin koordinasi kadang-kadang dari kita guru ke orang tuanya udah jemput anaknya ke sini, ternyata anak belum pulang. Jadi ini artinya kita sebagai guru tidak boleh mendadak. Sebelumnya kita sudah merancangnya kapan percobaannya dilakukan, misalnya atau kapan pembelajarannya dilakukan, jam terakhir, dan sebisa mungkin kita menghubungi orang tuanya lah secara langsung. Kalau perlu pakai surat dari guru pribadi ya, bahwa nanti pada hari Senin minggu depan misalnya anak kita nanti pulangnya segini ya Pak Bu. Jadi tolong karena ini penting, jangan cuma bilang aja bahwa telat sedikit tapi tidak tahu alasannya. Nah, biasanya orang tua bersemangat juga, itu sudah pernah dilakukan, jadi mereka semangat juga orang tuanya. Nah ya, dan tentunya kita benar-benar tanggung jawab terhadap itu saja orang tua, sekolah juga. Kita mau ke jam terakhir, siapa tahu jam terakhir ini belajar sudah habis, kita sendiri bagaimana kita membuat aman, kenyamanan semua hal. Labor ini bagaimana kita buat di labor ini aman ya, bersih, steril. Kan kalau menggunakan labor itu kan tidak sembarangan saja. Kita percobaan, iya, ini masih mending zat, nanti terkontaminasi bakteri, terkontaminasi ini. Kadang-kadang kita guru juga bisa terkontaminasi bisa di labor. Kalau kita menggunakan bakteri, kejadian orang gitu, bakteri penyebab jerawat misalnya. Lalu kalau kita tidak steril, kerjanya kita yang berjerawat habis itu. Nah, jadi hal-hal ini tidak gampang. Nah, di IPS harus dijelaskan itu. Jangan ngomong seenaknya aja berketawa-tawa di labor. Kamu tahu berapa banyak yang akan masuk ke tubuh kamu. Jangan bawa makanan kecuali ini yang dibutuhkan saja. Jangan makanan minum di labor. Ya seperti itu. Banyaklah tanggung jawabnya di situ.
setelah beliau melakukan supervisi akademik di kelas, lalu beliau sudah bercerita banyak ke saya tentang bagaimana pembelajaran beliau di kelas, bagaimana solusi dari permasalahan yang telah beliau lakukan, lalu bagaimana refleksi yang akan beliau lakukan. Refleksinya untuk kedepannya nanti ya dengan ini ya sebetulnya terima kasih juga ya Bu Pinda sudah bisa melihat, kita bisa sering jadinya melihat pembelajaran tadi. Nah, jadi kedepannya mungkin kita akan meningkatkan lah bagaimana pembelajaran kita kedepannya ya, saling meningkatkan dari segala segi lah ini, karena anak-anak yang ini anak bangsa yang kita didik ini kan tidak kita curahkan ilmu-ilmu yang hanya dihafal-hafal gitu saja ya. Mereka mau jadi apa ke depannya, itu tanggung jawab kita. Masa setidaknya sampai ke dunia perguruan tinggi aja jangan bikin malu lah. Mereka ambil keperawatan, ambil gizi, ambil ini, ternyata dia tahu biologi. Nah, itu banyak itu dasarnya. Karena memang walaupun di setiap universitas kan tahun 1 itu belajar semua ilmu dasar, biologi dasar, fisika dasar misalnya. Tapi ya semakin ditingkatkan terus. Kalau perlu kita bisa mengadakan pembelajaran tambahan dalam penerapan ilmu terapan beginilah. Iya, bekerja sama juga bisa dengan guru lain, ya dengan guru pembelajaran kolaborasi ya. Karena kan mesin itu ya. Iya, ya dengan guru PKWU misalnya. Kalau guru PKWU, iya, PKWU memasak misalnya dia mau bikin jus ini campur ini, kita bisa misalnya membantah, tolong Bu, jangan bisa enggak, jangan dicampur ini dengan ini, karena zat ini campur dengan ini bisa perutnya bisa bermasalah nanti misalnya. Ada itu. Nah, atau ibu bikin jusnya ini yakin udah ibu tanya dulu dari segi kesehatan anak ini rata-rata tidak punya masalah mana Bu ya. Ada gitu harus ditanya dulu. Nah, jadi jangan kita minumnya jus jeruk sementara 50% anak bermasalah dengan jeruk misalnya, ganti dengan yang lain. Nah, jadi berkolaborasi, nggak bisa dengan matematika mungkin bisa juga kadang-kadangnya ukurannya ya nyangkut, jangan bikin sirup aja masa garingnya cuma segelas sirupnya separuh kan gitu. Nah, karena vitamin ini juga tidak dibutuhkan terlalu banyak sama tubuh, tidak terlalu banyak, jadi secukupnya saja, jadi tidak ada pula kan sering kejadian itu pindah orang tuanya dokter, perawat atau bagaimana orang farmasi misalnya, anak cuma direcokin dengan obat-obat pil misalnya, minum vitamin sekian banyak itu biasanya mubazir aja. Mereka mungkin lebih baik menggunakan makanan yang alami lah, vitamin alami secukupnya saja sesuai takaran yang benar. Tadi kan kita sudah dari awal beliau dari observasi sampai ke sekarang ini beliau pasca observasi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar beliau, dan alhamdulillah saya juga banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Terima kasih banyak beliau atas yang telah saya sharing dari beliau gitu beliau. Gitu aja beliau. Iya, sama-sama Bu Pinda ya. Semoga kita nanti menjadi guru yang hebat ya Bu ya. Ya, amin. Mencerdaskan siswa-siswa kita ini ya Bu ya. Demikianlah supervisi akademik yang telah saya lakukan dengan salah satu guru biologi di SMA PGRI 2 Padang, yaitu Ibu Lili Fitrianti, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktek saya yaitu Miss Velastuti. Terima kasih ya Miss telah hadir dan memberikan kesempatannya pada hari ini untuk melihat kegiatan saya Miss. Insyaallah semua berjalan dengan lancar. Demikianlah supervisi akademik pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.